Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Umi Wardia. Di video kali ini aku mau kasih tahu untuk bunda-bunda sekalian yang berada di rumah 4 tips belanja mingguan lebih hemat. Bunda-bunda di rumah, anak kos dan perantau wajib tahu bagaimana cara belanja mingguan agar lebih hemat. Aku juga tahu pasti bunda di rumah selalu mencari cara agar bisa belanja mingguan lebih hemat tetapi tetap bisa makan enak, ya kan? Karena itu yang aku lakukan setiap hari. Sebenarnya ya bunda, belanja mingguan agar lebih hemat ini sangat mudah dan sangat pasti sudah sering kita lakukan. Tapi pasti sering gagal juga kan? Dan itu yang aku alami sebelum-sebelumnya tanpa mengetahui tips ini ya bunda. Jadi bunda-bunda di rumah yang ingin tahu tipsnya, mohon jangan di skip videonya. Karena saya jamin kalau bunda udah tahu tips ini, bunda pasti lebih hemat dari yang seperti biasanya ya. Dan juga jangan khawatir, bunda-bunda di rumah pasti bisa lebih hemat dari yang biasanya. Karena saya sudah mencoba tips ini dan berhasil. Alhamdulillah berhasil ya bunda. Oke, kembali di video dulu sebelum aku kasih tahu 4 tipsnya belanja hemat mingguan. Ini aku mau tulis dulu resep masakan selama 1 minggu ini. Kenapa aku tulisnya resep masakan minggu kedua? Karena memang ini aku belanja untuk minggu kedua ya bunda. Dan aku mau tulis resep masakannya dulu. Karena sebenarnya resep masakan itu adalah salah satu tips agar belanja mingguan kalian bunda-bunda di rumah lebih hemat ya. Dan simak terus apa tipsnya. Yang pertama itu tetapkan budget belanja mingguan bunda-bunda di rumah. Ini penting sekali ya bunda dan sangat biasa disepelekan kepada bunda-bunda di rumah yang lain. Menetapkan budget belanja mingguan ini sebenarnya bisa mendisiplinkan saat belanja dan menghindari barang yang tidak dibutuhkan untuk kita beli gitu ya bun. Dan bunda-bunda juga bisa menghitung berapa harga sembako yang dibutuhkan dalam seminggu. Terus bunda bisa jumlahkan gitu. Terus bunda bisa juga pilih apa saja bahan makanan yang bisa disantap dalam 1 minggu. Jika mungkin ada sisanya sedikit, bisa bunda membeli untuk buah-buahan untuk asupan gizi yang lainnya ya bunda. Dan tips yang kedua itu adalah membuat rencana masak mingguan. Ini yang seperti aku lakukan di video ya bunda-bunda sekalian di rumah. Aku itu membuat rencana masak mingguan dengan resepnya sekalian. Maksudnya bukan resepnya, maksudnya menu apa yang aku harus masak dalam 1 minggu. Karena ini nanti memudahkan bunda-bunda di rumah saat belanja gitu ya bunda. Dan juga periksa stok bahan masakan yang di dapur gitu. Siapa tahu ada sisa, jadi itu meminimalisir budget yang keluar itu lebih banyak. Tapi tetap juga ya bunda, jangan lupa seimbangkan menu makanan antara protein dan sayuran gitu. Biar tetap walaupun hemat tetap sehat dan juga 4 sehat 5 sempurna lah. Tips yang ketiga adalah belanja di pasar tradisional ya bunda. Belanja di pasar-pasar biasa, nggak perlu kita ke supermarket gitu ya bunda. Tidak dipungkiri ya bunda, kalau kita belanja di pasar tradisional itu harganya agak lebih murah, terus lebih lengkap, terus jadi kita lebih puas. Dan juga kalau kita udah berlangganan di satu tempat, biasa nggak jarang juga kita itu dikasih diskon gitu, dikasih bonus lagi biasanya. Jadi ini semakin hemat kalau didiskonkan lagi, lebih hemat lagi. Betul nggak bunda? Tips yang keempat adalah itu dengan membandingkan harga. Tak hayal ya bunda, aku juga sering melakukan itu. Kalau menawar itu mungkin agak aku nggak bisa nawar sama orang itu ya bunda. Nggak tahu kalau bunda-bunda lain di rumah. Karena aku itu kalau belanja mending membandingkan harga aja. Toko ini macam beda 1000 kan lumayan. Kalau udah rezekinya berarti udah harganya segitu. Aku nggak pernah nawar bunda. Paling kalau cuman sayur itu nggak pernah nawar aku bunda. Yang herannya gitu. Kecuali seperti baju atau dalam bentuk barang aku nawar. Tapi kalau untuk
makanan itu aku nggak nawar bunda. Jadi aku tips yang keempat itu aku membandingkan harga itu dari toko satu ke toko satu. 1.000, 2.000 sampai dengan 5.000 itu lumayan banget bunda. Kalau dihitung 10 barang 5.000 itu bunda udah 50.000. Jadi ini tips keempat itu sangat berefek sekali ya bunda, dan aku udah rasakan itu. Dan ini juga yang aku terapkan, tips ini yang aku terapkan di belanja mingguan hemat aku. Satu tips ini yang tidak bunda terapkan, maka bunda pasti nggak bisa berhemat begitu ya bunda. Tapi ya bunda, walaupun kita membeli barang atau sayuran dengan harga yang murah, kita pastikan tetap kita mendapatkan dengan kualitas yang bagus. Oke bunda, mari kita kembali lagi di video. Dan kalau kita kembali lagi di video, berarti kita lagi membicarakan tips yang kedua. Tips belanja mingguan hemat yang kedua ya bun. Di sini setelah aku menulis rencana menu yang aku akan masak dalam 1 minggu, selanjutnya itu aku akan menulis bahan dan apa yang harus aku beli, anggarannya gitu. Di situ kan hari Senin itu aku mau masak bayam di bening, perkedel jagung, dan ikan digoreng. Kenapa aku checklist satu? Bukan checklist ya, aku tulis satu karena bayam di bening itu aku contreng satu. Hari Selasanya aku tulis lagi bayam bening dicampur jagung. Jadi aku checklist lagi satu. Berarti satu hari itu aku harus maksudnya aku harus beli bayam 2 begitu, karena checklistnya itu 2 gitu ya bun. Dan aku itu bunda harus mengeluarkan biaya membeli bayam untuk 2 kali masak begitu ya bun. Mudah-mudahan bunda-bunda di rumah paham yang aku jelaskan ini, biar maksudnya kita sama-sama belajar. Dan ini udah aku terapkan di minggu pertama dan alhamdulillah berhasil ya bunda. Oke, aku mau beri contoh lagi ini tentang tempe ya. Nggak usah tempe, ikan ini kan ada di menu masakan di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan juga hari Kamis ya bunda. Jadi total 4 hari itu aku harus makan ikan, dan di sini aku harus membudgetkan ikan dalam 4 hari. Dalam sehari biasanya aku itu masak ikan itu 1/2 kilo ya bunda. Jadi 4 hari aku harus beli itu ikan 2 kilo. Dan untuk harga ikan sendiri, karena aku kan yang sering ke pasar ya bunda, ini harganya paling nggak beda-beda jauh dari harga-harga sebelumnya. Paling kalau memang nggak naik amat, paling 10.000 atau 5.000 naiknya. Biasanya itu 1 kilo itu ikan itu 20.000. Jadi kalau 2 kilo berarti aku harus mengeluarkan uang itu 40.000 gitu ya bunda. Jadi ya bunda, aku mau sekalian tulis anggarannya atau budgetnya yang harus aku keluarkan di minggu saat aku belanja ya. Dan garis bawahi ya lagi bunda, kenapa di sini aku nggak tulis cabe, bawang putih, bawang merah gitu, dan tomat dan bawang-bawangan itu aku nggak tulis, karena memang kalau untuk anggaran berbawang-bawangan, cabe dan tomat segala macam rempah-rempah di dapur itu aku bedah ya bunda. Aku anggarkan per 2 minggu sekali. Jadi setiap 1 bulan itu aku belanja bawang-bawangan itu 2 minggu sekali, dan aku juga mengawetkannya gitu ya bunda. Dan untuk tips sendiri bagaimana cara mengawetkan macam bawang, cabai, tomat itu nanti aku kasih resepnya ke bunda di video selanjutnya ya bunda. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu bunda-bunda di rumah yang udah setia nonton channel aku, yang udah subscribe, udah like, udah komen. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian berlimpah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk bunda-bunda di rumah yang baru menemukan channel aku dan suka, mari bunda like. Dan kalau bunda mau berlangganan dengan video aku dan menarik bagi bunda, tolong di subscribe biar aku itu semangat buat video yang bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian di rumah gitu. Dan ini udah selesai aku hitung anggaran aku, budget aku untuk minggu kedua ini. Totalnya itu 100.000, tapi tetap kalau aku ke pasar itu aku bawa uang lebih sekitar 20 ribuan gitu ya bunda.
biar nanti kalau ada kebutuhan yang naik aku tetap bisa membeli dengan sesuai dengan kebutuhan aku, dan uangnya nggak kurang gitu, biar nggak bolak-balik ke pasar ya bunda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton.